Halo sahabat Batas Kisah, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini Adinda akan membawakan cerita yang berjudul Suamiku Miskin Karena Selingkuh. Biar makin seru, langsung saja ke ceritanya ya. Loh, Bu Sartika, kenapa ibu ada di sini? Bukannya ibu sedang sakit ya? Aku terkejut mendengar pertanyaan salah seorang resepsionis di kantor Mas Azam. Sakit? Enggak, aku baik-baik saja, jawabku. Tapi, belum selesai dia berbicara, sudah dipotong oleh Mida, teman lamaku, pemilik perusahaan tempat Mas Azam bekerja ini. Loh, Tika, kamu baik-baik saja? Tanya Mida dengan ekspresi heran. Iya, Mid, aku baik-baik saja. Sehat walafiat, jawabku. Tapi, suamimu bilang kamu sedang sakit keras di kampung halamanmu. Aku mencoba menghubungi nomormu, tapi nggak aktif. Lalu, mencoba ke rumahmu tapi nggak ada orang. Makanya aku percaya, Azam juga meminjam uang perusahaan untuk biaya berobat untukmu, terang Mida. Dek, jadi, Mas Azam menyumpahiku mati? Aku baik-baik saja, Mida. Aku kemari untuk bertanya Mas Azam tugas di mana? Kenapa diberi bertugas di luar kota selama 2 minggu? Tanyaku. Dia beralasan kalau kamu sakit. Jadi, aku mengizinkannya meninjau lokasi proyek selama seminggu, dan seminggunya cuti mengurus kamu. Jadi, ternyata dia menipu. Ucap Mida penuh emosi. Aku menghela napas. Dengan siapa Mas Azam pergi? Tanyaku pelan. Dengan Ami, sekretarisnya, jawab Mida. Ada yang tahu hubungan mereka? Tanyaku. Mida langsung mengumpulkan anak buahnya. Dan ada yang mengaku beberapa kali melihat mereka bergandengan. Rupanya aku sudah dikadalin, seru Mida. Aku segera mengambil ponsel dan menelpon Mas Azam. Halo, kenapa kamu menelpon? Bukannya kamu tahu aku sedang bekerja? Bentak Mas Azam di balik ponsel. Mida yang mendengar hal itu terlihat emosi, hingga aku memutuskan panggilan tersebut. Segera tarik fasilitas Azam dan Ami dari tempat proyek, blokir kartu ATM perusahaan yang dipegang oleh Azam, lalu segera tarik data pengeluaran Azam. Aku mau mereka bertanggung jawab. Jangan lupa, segera suruh mereka pulang. Titah Mida kepada karyawannya. Tika, kembalilah bekerja di posisi lamamu. Pinta Mida kepadaku. Baik, jawabku. Mas, kamu akan mendapatkan hasil dari apa yang kamu perbuat. Bu, kepulangan Pak Azam dan Ibu Ami sudah diberitahukan. Biaya tiket pesawat ditanggung oleh mereka pribadi, dan juga semua akses mereka mengenai keuangan perusahaan sudah dibekukan, terang seorang karyawan Mida. Mas, kita bertemu di sini. Tak hanya di sini, di rumah pun. Kamu akan mendapatkan kejutan, Mas. Kosongkan semuanya. Kosongkan semuanya. Aku tidak mau ada yang tersisa. Titahku kepada beberapa orang yang memang aku sewa. Sepanjang hari Mas Azam terus menghubungiku. Tapi, tak kuacuhkan. Sengaja memang aku tak menerima panggilan darinya. Karena kejutan ini akan sangat menyenangkan. Aku memilih tinggal di rumah yang baru saja aku dapati. Rumah yang tentu merupakan kejutan lagi untuk mereka. Menurut info dari Mida kalau Mas Azam dan Ami, selingkuhannya sekarang sedang menuju pulang, karena diberikan ultimatum dari perusahaan. Kamu di mana? Kamu ke kantorku? Apa yang sudah kamu lakukan? Pesan Mas Azam terhadapku. Balas Tika. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu mau menghancurkanku? Hah? Sekali lagi aku tak membalas pesan Mas Azam. Setelah mengirim pesan, Mas Azam mencoba menelponku lagi. Assalamualaikum, Mas. Ucapku saat menerima panggilan dari Mas Azam. Kenapa baru angkat? Di mana kamu? Tukas Mas Azam. Di rumah Mas. Aku nggak keluar-keluar rumah. Mas, kan lagi sakit. Jawabku santai. Jangan main-main kamu Tika, teriak Mas Azam. Hahaha, Mas,
Apakah seperti ini kelakuan orang yang sudah ketahuan selingkuh? Tanyaku tertawa. Tika, apa yang kamu bicarakan? Hah? Teriak Mas Azam lagi. Tanpa menjawabnya, aku segera memutuskan panggilan tersebut. Segera aku memberitahu kejadian ini kepada ibu mertuaku, agar dia tahu kelakuan anak kesayangannya. Halah, ini pasti kamu yang tidak becus menjadi istri. Kalau kamu becus, tidak mungkin anakku akan selingkuh. Kamu juga kan tidak bisa memberikan keturunan kepada Azam. Wajar dia selingkuh. Jawab ibu mertuaku. Oh, jadi wajar ya, Bu? Ya sudah, nggak masalah, Bu. Artinya kalau suami selingkuh, kesalahan ada pada istri, ya? Tanyaku mencoba meredam amarah. Tentu saja. Kamu jangan menyalahkan anakku lah. Bentak ibu mertua lagi. Lalu memutuskan panggilan. Aku tertawa mendengar jawaban orang yang seharusnya menegur anaknya. Sengaja aku belum memberitahukan kepada orang tuaku, karena mama selalu bilang, tidak baik jika aku mengadukan masalah Mas Azam kepada mereka. Jadi, lebih baik mengadu kepada ibu Mas Azam, begitupun sebaliknya. Malam ini, aku menikmati dingin di rumah baruku, sedangkan Mas Azam tentu akan terkejut. Tak lama berselang, saat sedang makan malam bersama Mida, ponselku berdering. Assalamualaikum, Mas. Ucapku menerima panggilan tersebut. Di mana kamu? Kenapa rumah segelap ini? Tanya Mas Azam berteriak di balik ponsel. Aku sedang di luar, Mas. Aku lupa menghidupkan listrik. Jawabku. Tanpa menjawab lagi, Mas Azam memutuskan panggilan tersebut. Tapi, aku yakin, dia masih akan menelponku lagi. Sambil menghitung, aku terus melihat ponselku. Berdering. Assalamualaikum, Mas. Ada apa? Tanyaku lagi. Kenapa tidak ada bohlam? Kenapa sofa di ruang tamu nggak ada? Teriak Mas Azam lagi. Oh, aku lupa Mas. Aku tadi mengambil bohlam. Oh ya, Mas. Bukannya kamu suka gelap-gelapan, ya? Tanyaku. Tika, kenapa rumah kosong seperti ini? Sampai kamar pun kosong. Apa yang kamu lakukan, Tika? Teriak Mas Azam terdengar menggelegar. Oh ya, Mas. Ini baru awal loh. Aku baru mengambil 1%. Masih ada 99% lagi yang harus kamu bayar karena kamu telah mendoakanku sakit. Jawabku lalu memutuskan panggilan tersebut, lalu mengirim pesan kepadanya. Kemudian aku mengirimkan pesan singkat pada Mas Azam. Mas, coba deh kamu periksa. Mungkin saja kamu kehilangan sesuatu. Pesanku. Setelah aku mengirim pesan, aku meletakkan ponselku di samping uang hasil penjualan mobil Mas Azam. Mida tertawa melihatku. Kamu gila Tika, ucap Mida sambil menikmati minuman bersoda kesukaannya. Bayaran untuk sebuah pengkhianatan itu mahal. Sayang, jawabku tertawa. Ponselku terus berdering. Mas Azam ini termasuk suami yang langka, karena dia selalu meletakkan kunci mobil di sembarang tempat. Dan semua surat-surat mobil pun ada di dalam mobilnya. Karena dahulu saat menyicil mobil ini Mas Azam sedang mempunyai hutang lain. Maka, namakulah yang digunakan sebagai pembeli, sehingga surat-suratnya tentu saja atas namaku. Mudahlah aku menjualnya. Aku membiarkan ponselku hingga panggilan berakhir, lalu membuka sosial media, mencari tahu, siapakah Ami, yang nama lengkapnya adalah Siti Rahmi, sangat serasi dengan Mas Azam. Apalagi kalau disingkat, menjadi Razam. Aku mendapatkan informasi, kalau keluarga Rahmi ini adalah orang yang sangat taat pada agama. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Tik? Tanya Mida. Pisah, jawabku. Mida hanya manggut-manggut tanpa memberikan komentar. Kemana mobilku, Tika? Tanya Mas Azam. Sudah kujual, Mas, nih uangnya. Jawabku sambil memperlihatkan uang hasil penjualan mobil. Ada beberapa gepok. Memang sengaja aku meminta uang, bukan ditransfer. Tika, awas kamu. Angkat telepon. Pesannya lagi. Aku tertawa membaca pesannya. Ada apa, Mas? Tanyaku menerima panggilan Mas Azam kali ini. Di mana kamu, Tika? Akan kupatahkan tanganmu. Tika, katakan. Di mana kamu? Teriaknya. Mas,
Urat lehermu akan putus. Mas, cobalah jangan berteriak. Aku tidak tuli, Mas. Jawabku tertawa kecil. Aku bisa membayangkan bagaimana kemarahan Mas Azam sekarang. Tentu jika dia bisa menelanku, akan dia lakukan sekarang. Cukup Tika, katakan, di mana kamu? Sentak Mas Azam lagi. Suara napasnya yang memburu pun terdengar di balik ponsel. Kamu tahu kok tempat ini, bahkan aku yakin, kalau kamu sangat hafal tempat ini, karena aku bahkan menemukan dalamanmu di sini. Jawabku sambil menoleh ke arah luar pagar. Di sana ada 2 tas kresek besar. Kepulanganku ini pasti ada sangkut pautnya denganmu, kan? Tanya Mas Azam dengan nada meneliti. Menurutmu, bagaimana, Mas? Jika benar, aku pastikan kamu akan menangis, Tika, karena orang tuamu akan tahu bagaimana kelakuanmu yang sebenarnya. Kamu lupa pesan ibumu? Dia menyuruhmu untuk berbakti kepadaku. Tika, jawab Mas Azam. Aku langsung tertawa mendengarnya. Mas, kamu sedang mabuk? Orang tuaku bukan orang bodoh, Mas. Jawabku tegas. Apa yang sudah kamu lakukan? Tanya Mas Azam yang rupanya masih belum puas. Nanti juga kamu akan tahu besok. Jawabku lalu memutuskan panggilan tersebut. Siapapun yang terlibat akan mendapatkan kejutan dariku. Ini baru 2%. Masih ada 97% lagi. Kenapa kamu mengumpulkan keluarga? Tanya Mas Azam melalui ponsel. Ada yang perlu aku umumkan. Jawabku. Apa itu? Kamu jangan macam-macam, Tika. Pesan Mas Azam lagi. Hanya 1 macam, Mas. Jawabku. Sengaja aku memang mengumpulkan keluargaku maupun keluarganya di rumah baruku. Mas Azam dan Ami tentu belum tahu di mana alamat pertemuan. Sengaja memang, aku baru memberitahukan kepada keluarga yang lain. Khususnya keluarga-keluarga inti yang cukup disegani oleh Mas Azam. Nanti semua sudah berkumpul. Baru aku akan mengirim alamat kepada Mas Azam. Perselingkuhan mereka tentu harus diketahui oleh keluarga. Aku mempersiapkan pertemuan seorang diri. Ruangan sudah kutata sebaik mungkin. Lalu, menunggu keluarga untuk hadir. Assalamualaikum. Mama dan Papa datang lebih dulu. Waalaikumsalam. Jawabku menjabat tangan mereka. Ada apa, Nak? Tanya Mama sambil membingkaikan kedua tangannya di wajahku. Nunggu yang lain dulu ya Mama. Jawabku sambil meminta Mama dan Papa untuk duduk. Tak lama berselang, keluarga yang lain pun muncul. Juga tamu istimewaku hari ini. Ponselku berdering. Apa yang kamu lakukan, Tika? Tanya Mas Azam ketika aku mengirim alamat tempat bertemu. Datang saja, Mas, kejutan untuk kalian. Jawabku lalu memutuskan panggilan. Ibu mertua terus memandangku. Kenapa, Bu? Tanyaku memberikan senyum manis. Sengaja memang, agar ibu mertuaku tahu, kalau aku sedang tidak main-main, ibu mertuaku takut kepada Mama. Jangan berbuat aneh, Tika. Seru ibu mertua setengah berbisik sambil mencengkram lenganku. Bu, aku hanya akan memberikan pelajaran matematika hari ini, agar kalian tahu cara menghitung. Jawabku sambil melepas tangan ibu mertua dengan kuat. Sambil menunggu Mas Azam, aku menghidangkan makanan dan minuman untuk menjamu tamu. Tak lama, mobil yang aku tahu ini adalah mobil butik Mama yang dipakai oleh ibu mertua. Parkir di halaman rumah. Mas Azam dan Ami masuk ke dalam rumah. Selamat datang. Seruku menyambut kedatangan mereka berdua. Wajah Ami langsung kaget. Apalagi ketika ibunya mendekatinya. Aku langsung menarik Mas Azam dan Ami untuk duduk di tengah-tengah kami semua. Baiklah, acara kita mulai. Ucapku, lalu mulai memutar video. Gambar Mas Azam dan Ami yang sedang berada satu selimut. Lalu, mulai ke gambar yang sedikit hot. Hentikan Tika. Apa yang kamu lakukan? Teriak ibu mertua bersamaan dengan Mas Azam. Oh ya, Mas. Sepertinya kamu melupakan dalamanmu di kamar ini. Yah, ini juga obat kuat. Rupanya kamu selemah itu. Ami, kamu sepertinya lupa membuang ini ya. Pil penunda kehamilan ini ya.
Pungkasku sambil menunjukkan semua bukti yang aku dapatkan dari kamar Ami, di hadapan semua orang. Ibu mertuaku berjalan ke arah dan mencengkram lenganku. "Lepaskan anakku!" seru bapak yang membuat semuanya diam. "Plah, rupanya kamu tak lebih dari orang tua kandungmu. Menghancurkan rumah tangga orang lain." Ucap perempuan yang aku tahu itu adalah ibunya Ami. Ami menangis. "Untuk sekarang, karena kita masih dalam masa kontrak, maka kamu masih bisa mendapatkan fasilitas dariku. Tapi, mobil itu adalah mobil pinjaman dariku. Jadi, aku ambil kembali. Dan untuk kamu Azam, segera angkat semua barang-barangmu dari rukoku." Seru mama yang terlihat sangat emosi. "Enggak, ini hanya fitnah. Tika, jangan percaya pada orang. Tika, ini hanya fitnah." Ucap Mas Azam mencoba meraih tanganku. "Oh ya, Mas, apa ini juga fitnah?" Tanyaku sambil menunjukkan sebuah video hasil rekaman CCTV, di mana Mas Azam dan Mia sedang asik berduaan bahkan berpelukan. Mas Azam langsung terdiam. "Bikin malu keluarga kamu, Azam," bentak Om Haryawan, kakak tertua dari ibu mertua. "Kak, sabar dulu, Azam pasti punya alasan," ucap ibu mertuaku menahan amarah kakaknya. "Alasan? Apapun alasannya berselingkuh berzina itu tetap salah," bentak Om Haryawan lagi. Mama segera merangkulku. "Kamu tidak apa-apa, sayang?" tanya Mama. "Tidak apa-apa, Mama. Aku baik-baik saja," jawabku. "Anak hebat," ucap Mama. Keluarga Ami nampak masih kaget, sehingga mereka masih duduk menutup wajah. "Maafkan kami, Bu," ucap ibunya Ami. "Tidak apa-apa, Tante," jawabku. Keluarga Ami segera berpamitan, meninggalkan Ami yang terduduk sendiri. "Jika kalian sudah selesai, pergilah dari sini," ucap Ami sambil menunduk. "Sebelum berbicara, sebaiknya kamu lihat dulu ke sekelilingmu. Apakah masih ada barang-barangmu di sini?" Pungkasku. Ami melihat ke sekeliling. Lalu, dia berjalan ke kamarnya. "Di mana lemariku? Di mana pakaianku?" tanya Ami berteriak. "Tuh, di teras," jawabku. Karena mengumpulkan pakaian Amilah sehingga aku menemukan foto-foto itu terjatuh dari atas lemari. Aku tidak membongkar lemari Ami. Yang aku simpan di kresek adalah pakaian yang terjatuh dari lemari. Pil dan lainnya aku dapatkan benar-benar hanya karena terjatuh dari atas lemari. Mungkin dia menyimpannya di sana biar aman. Sedangkan rumah ini adalah bagian dari fasilitas kantor yang diberikan Mas Azam untuknya. Mas Azam segera mendekati Ami. "Kamu jangan khawatir. Kita akan tinggal di rumah ibuku," ucap Mas Azam. "Kata siapa kamu akan tinggal di sana?" "Mas, kamu lupa ada aku?" tanyaku. Semua mata melihat ke arahku dengan heran. "Loh, kenapa? Benar kan? Aku dan Mas Azam masih suami istri? Pertama, jika Mas Azam meninggalkan rumah ini, maka aku pastikan dia akan mendekam di penjara. Yang kedua, kalian tidak perlu kaget, karena Mas Azam tinggal di sini, tapi tidak sekamar denganku, karena aku sudah menyiapkan kamar khusus untuknya," terangku. Mas Azam dan yang lainnya semakin kaget. "Aku sedang mengandung anak Mas Azam," teriak Ami tiba-tiba. "Oh ya? Baiklah, aku akan memeriksamu," jawabku yang dengan cepat langsung mendekati Ami dan menariknya ke kamar. Ami yang berusaha melawan, tapi gagal. Aku sudah berhasil membuktikan kalau dia sedang menstruasi. Menghilangkan rasa jijik, aku mengambil pembalut, lalu melemparkannya kepada Mas Azam, sehingga Mas Azam langsung muntah. Ami berlari memungut pembalut tersebut. Mas Azam terus muntah. "Sejak kapan orang hamil mengalami menstruasi? Gak usah buat-buat cerita pembenaran karena aku belum juga hamil," seruku. Ami terdiam, lalu mengumpulkan bukti-bukti yang aku keluarkan tadi. Ibu mertua dan Om Haryawan terus adu mulut, hingga Om Haryawan memilih pergi. "Bu, seharusnya tidak seperti ini,"
Itu mobil sudah dipinjamkan kepadaku. Harusnya tidak boleh diambil lagi. Tukas ibu mertua kepada mama. Dipinjamkan, bukan diberikan. Nggak bisa bedakan? Suka-suka aku dong. Mobilku bukan mobilmu. Jawab mama. Oh ya, Bu. Mulai sekarang, uang bulananmu langsung minta kepada anakmu. Jawabku dan semakin membuat ibu mertua frustasi, karena kondek di kepalanya sudah berantakan. Selama ini, uang bulanan selalu aku yang memberikan, walaupun di rumah. Tapi, aku punya penghasilan dari butik mama, dan itu merupakan uang pribadiku yang menanam saham di sana. Tika, kita bisa bicarakan ini baik-baik, kan? Mas Azam mendekatiku. Mas, ini baru 10%. Masih ada 90% lagi. Bersiaplah, jawabku. Mereka ada di ruangan, Bu. Ucap Siska, sekretarisku. Baik, aku ke sana, sekarang. Jawabku. Hari ini Mida sedang tidak berada di kantor. Sedang semalam Mas Azam memilih pergi entah kemana. Yang jelas, dia tidak berada di rumahnya. Aku sempat mampir ke sebuah toko dulu sebelum lanjut ke kantor. Mas Azam dan Ami tentu belum tahu kalau aku akan bekerja di perusahaan itu juga. Bahkan mempunyai kedudukan yang lebih dari mereka. Setelah memarkirkan mobil, aku langsung berjalan ke ruangan mereka. Mereka dari tadi di dalam, Bu. Ucap Siska menghampiriku. Aku mengangguk dan langsung mengetuk pintu ruangan Mas Azam. Tak ada jawaban, sehingga aku langsung meminta beberapa orang untuk mendobrak pintu ruangan tersebut. Brak, terbuka. Ponsel yang sudah siap pun, akhirnya bisa merekam dua orang yang bagai binatang sedang memadu kasih, menyibakkan rok ke atas. Mas Azam dan Ami yang kaget langsung berdiri sambil memperbaiki pakaian mereka. Karyawan yang lain pun sudah berkumpul di depan ruangan itu. Titika, sedang apa kamu di sini? Kenapa kamu kemari? Tanya Mas Azam terbata. Aku kemari untuk mendapatkan bukti memakai mata kepalaku sendiri. Dan sekarang sudah aku dapatkan. Rupanya kalian tidak bisa tahan walau hanya sehari. Oh ya, Mas, apa kalian sejorok itu? Bermain saat sedang menstruasi? Menjijikan. Tukasku. Sedang apa kalian di sini? Pergi kembali bekerja. Seru Mas Azam kepada karyawan lainnya. Tika, sebaiknya kita bicarakan ini di rumah. Tidak perlu kamu seperti ini. Kamu membuat Ami malu. Bentak Mas Azam padaku. Plah, Tika. Bentak Mas Azam lagi karena aku menampar Ami. Apa? Malu. Punya malu? Menjajakan selangkangan kepada lelaki yang bukan suami tidak malu? Bertelanjang di depan suami orang tidak malu? Tanyaku memicingkan mata ke arah Ami. Aku dijebak. Mas Azam yang menjebakku. Bantah Ami. Dijebak lalu kamu ketagihan. Selaku. Siapa suruh kamu mentel? Perempuan itu tidak sempurna jika tidak mempunyai keturunan. Seru Ami. Plah, tanganku sekali lagi mendarat di wajah Ami. Kali ini secara spontan. Aku belum mempunyai anak lalu kamu wanita jalang. Jawabku. Jaga ucapanmu. Aku perempuan terhormat. Beraninya kamu mengatakanku jalang. Teriak Ami. Oh, perempuan terhormat. Tapi, beranya berceceran di lantai seperti ini. Tukasku sambil menginjak berat tersebut. Cukup Tika. Pulang sekarang. Bentak Mas Azam. Bukan aku yang akan pulang, tapi kalian yang akan keluar dari ruangan ini. Seruku lalu segera memanggil beberapa orang karyawan. Segera keluarkan semua barang mereka. Aku mau ruangan ini kosong. Dan kamu bukan lagi sekretaris dari Azam, tapi kamu adalah seorang cleaning service. Sentakku menunjuk wajah Ami. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Heh. Jangan ada yang berani menyentuh barangku dan Ibu Ami, atau kalian kupecat. Para karyawan yang kusuruh pun tetap melanjutkan mengeluarkan barang-barang Mas Azam dan Ami. Aku bilang hentikan. Teriak Mas Azam lagi. Tidak akan bisa, Mas. Jawabku. Bos kalian di sini aku. Bukan dia. Teriak Mas Azam lagi. Tapi,
Tidak ada yang mendengar, hingga Mas Azam mencoba menahan mereka. "Kamu bukan bos kami lagi," ucap para karyawan. Mas Azam langsung keluar dari ruangan. Mungkin ke bagian lain, untuk mencari tahu. "Aku di sini salah satu bos. Kenapa mereka membangkang?" "Hah?" bentak Mas Azam. "Maaf, Pak, tapi jabatan Bu Sartika di kantor ini jauh lebih tinggi dari Bapak." Mas Azam terdiam mendengar penjelasan itu. "Kenapa, Mas?" tanyaku sambil melipatkan kedua tangan di dada. "Apa maksudnya?" tanya Mas Azam dan langsung mengambil ponselnya. Dari yang kudengar dia menghubungi Mida. "Siapa kamu, Tika?" tanya Mas Azam memandangku penuh tanya setelah memutuskan panggilannya. Aku adalah Tika Sartika. Bosmu di sini." Jawabku. "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa?" tanya Mas Azam. "Mungkinlah, Mas. Oh ya, lebih baik sekarang juga kamu bekerja. Jangan harap kamu dan Rahmi bisa keluar dari perusahaan ini setelah memakai uang perusahaan. Jadi, sebaiknya kalian bekerja dengan baik." Pungkasku. "Bagaimana bisa kamu menjadi bosku? Itu akan menurunkan harga diriku," seru Mas Azam. "Oh, kamu masih punya harga diri, Mas?" tanyaku. "Pulang, Tika. Tempatmu bukan di sini. Kamu tidak pantas di sini. Pulanglah, nanti aku akan pulang. Kita akan bersama lagi. Jangan membuatku malu seperti ini," ucap Mas Azam lagi. "Mas, di rumah aku istrimu, tapi di sini aku atasanmu. Jadi sekarang kembali bekerja," seruku. Mas Azam tidak bisa melakukan apapun selain menuruti apa yang aku perintahkan. Aku mendekati Ami yang masih diam mematung, memperbaiki pakaiannya. "Dan kamu, segera ke bagian cleaning service, dan mulailah membersihkan," ucapku. "Tidak, aku tidak mau," tukasnya. "Terserah, gampang saja. Aku punya rekaman CCTV ketika kamu membongkar ruangan Mida. Apakah kamu mau kasus itu aku angkat kembali?" tanyaku. Ami melihatku tajam. Siapa kamu sebenarnya?" tanya Ami. Aku. Hahaha. Aku Sartika. Sangat mudah mengetahui siapa kamu sebenarnya. Rahmi Melinda. Siti Rahmi. Hanyalah nama samaran," pungkasku. Wajah Ami seketika pucat. "Apa yang kamu ketahui?" tanyanya. "Melinda Group. Sebaiknya kamu menelpon kakakmu sekarang. Mungkin saja dia sedang membutuhkanmu," jawabku. Ami benar-benar panik. Wajahnya pucat. "Jangan macam-macam, Tika," tukasnya dengan mata yang memerah. "Jangan nangis. Kasihan soft lens-nya rusak nanti," jawabku. Ami mengepalkan kedua tangannya. Lalu, ponselnya berdering. Ami yang ingin menjauh. Segera ku tahan. Tidak kubiarkan dia pergi. "Menelponlah di sini," ucapku. Dengan pelan Ami menerima panggilan tersebut. "Ami, mobil yang kamu berikan padaku kenapa dirampas seperti ini lagi?" Suara di balik ponsel yang berhasil membuatku tertawa. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan?" teriak Ami padaku, yang langsung memutuskan panggilan tersebut. "Oh, rupanya aku sudah membuat sang putri mahkota marah, ya? Sayangnya, si putri mahkota adalah cleaning service di tempatku sekarang. Aku hanya mengambil apa yang sudah kamu curi secara berkala dari perusahaan dan dari suamiku. Jadi, sekarang kembali bekerja," seruku dengan tegas. Ami memalingkan wajahnya, menyeka air mata yang sudah turun sejak tadi. Ami memang dibesarkan oleh orang tua angkatnya, tapi dia sudah bertemu dengan orang tua kandungnya, pemilik Melinda Group, dan Ami dikirim kemari untuk menghancurkan perusahaan lawan mereka. Tapi, sayangnya mereka justru salah langkah. Ketiadaan Mida hari ini, tentu saja mengambil apa yang sudah Ami curi, salah satunya mobil yang sedang digunakan oleh kakaknya. Tak hanya itu, kakaknya pasti sangat malu.
Karena, kali ini eksekusi dilakukan di hadapan banyak orang. Cara licik. Maka, akan dibalas dengan perlakuan yang setara. Rahmi juga bukanlah orang sembarangan. Maka, akan aku perlakukan dengan tidak sembarang pula. Seperti sekarang, aku sedang mengirim video yang baru saja aku dapatkan ke nomor orang tua kandung Ami. Bagaimana jika ini tersebar? Bu Melinda, jangan bermain-main denganku. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Balas Ibu Melinda. Haha, Bu, sama seperti Ibu. Kami pun tidak akan membiarkan Ibu lolos. Ibu ingat bagaimana dulu telah menipuku dan Mida. Maka, tentu kali ini tidak akan berhasil, Bu. Oh ya, coba Ibu periksa dulu tagihan yang masuk baru saja. Tentu itu tidak akan membuat Ibu kaget dong. Oh ya, anggap saja itu bonus karena telah menghambat sedikit pekerjaan kami. Itu baru denda kecilnya. Bu Melinda, balasku lagi. Aku dan Mida sudah mengetahui hal ini beberapa hari. Bagaimana Ami memanipulasi beberapa laporan pekerjaan. Dan tentu saja merugikan kami. Lalu, Mida pun berhasil menemukan jika Melinda Group telah bermain dalam proyek di Bali. Sehingga mereka harus membayar denda yang lumayan menguras jumlahnya. Ratusan juta. Pergerakanku dan Mida tentu tidak akan bisa terdeteksi. Karena permainan kami diam. Tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Aku melihat Ami yang sedang membawakan minuman untuk Siska. Cie yang mau jadi pelakor. Berakhir jadi pembantu. Ejek karyawan yang memang tidak menyukai Ami sejak awal. Belum. Ami melempari kain serbet itu ke wajah Siska. Bu. Sepatu Siska pun melayang ke wajah Ami. Mereka rupanya masih saling mendendam. Ami. Panggilku. Ami pun melihat ke arah ruanganku. Sini. Panggilku lagi. Ami pun masuk ke dalam ruanganku. Coba kamu lihat ini. Ucapku sambil memperlihatkannya sebuah gambar. Wajah Ami langsung berubah. Dari mana kalian mengetahui ini semua? Tanya Ami terbata. Kamu meragukanku dan Mida? Oh, kamu kelewatan. Ami, mencari tahu masalah ini sih. Kecil sayang. Hanya mencari tahu soal orang tuamu? Sungguh itu sangat mudah. Terlebih, ibumu yang rasanya kalian sama. Oh ya, aku sudah menghubungi ibu. Coba kamu telepon dulu. Pungkasku santai. Ami segera menelpon ibunya. Kenapa bisa ketahuan? Ami, sekarang juga kamu kembali kemari. Bentakan dari balik ponsel yang baru saja aku rebut. Loh, Bu Melinda, tentu saja tidak akan bisa. Anak ibu ini resmi menjadi cleaning service di perusahaan kami. Tidak akan bisa kembali. Sebaiknya ibu mencari orang lain. Yah, oh yah. Aku hanya ingin mengabarkan ini aja kok, melalui ponsel anak ibu sendiri. Tuturku lalu, memutuskan panggilan tersebut. Kalian berdua perempuan gila. Seru Ami dengan wajah yang sudah merah. Suruh siapa bermain dengan orang gila? Sudah tahu sendiri kan? Sekarang, sudah sana, kembali bekerja. Seruku membuat Ami kaget. Rupanya saat keluar dari ruanganku, Siska dan lainnya sudah menyiapkan kejutan untuk Ami. Biur, air dan terigu jatuh secara bersamaan. Apa-apaan ini? Teriak Ami. Loh, ini kan yang kamu lakukan ketika aku pertama kali masuk di sini. Agar tidak menggoda Pak Azam. Sekarang, ya kamu rasakan juga. Jawab Siska. Ami berjalan ke toilet dengan menangis. Kamu keterlaluan, Tika. Bentak Mas Azam yang sudah berdiri di sampingku. Loh, keterlaluan apanya? Tanyaku. Kamu tidak punya hati. Menyiksa orang lain. Bentak Mas Azam. Sungguh suamiku yang begitu polos. Sehingga dia tidak sadar kalau selama ini dia dimanfaatkan. Suka-suka aku dong. Jawabku. Lebih baik kamu di rumah saja. Jangan seperti ini. Sentak Mas Azam lagi. Lalu, membiarkanmu seenaknya bersamanya.
Jika bukan karena pekerjaanmu yang baik selama beberapa waktu terakhir ini, tentu kamu sudah terdepak, Mas. Segera kamu selesaikan laporan bulan ini. Jawabku. Loh, kamu kan tahu, aku tidak bisa. Biasanya kan kamu yang mengerjakannya di rumah. Jawab Mas Azam. Kerjakan sekarang, atau kamu akan berakhir seperti Ami, menjadi cleaning service. Kamu mau? Pungkasku. Mas Azam menatapku tajam, berlalu meninggalkan ruanganku. Ponselku berdering. Assalamualaikum. Ucapku saat menerima panggilan tersebut. Heh Mbak, kenapa kamu belum mengirimiku uang? Kamu kan tahu ini sudah tanggal berapa? Cerocos Arni, adik Mas Azam. Hahaha, mintalah pada kakakmu. Jangan padaku. Tegasku. Halah, kamu hanya diselingkuhi aja sudah seperti ini. Masih untung kakakku tidak menceraikanmu. Sudah kirim yang sekarang. Senta Arni dan memutuskan panggilan tersebut. Baiklah, anak kecil, waktunya kamu belajar. Segera hentikan semua fasilitas Arni dari tempatmu. Ucapku di balik ponsel. Mereka pikir aku sedang main-main. Setelah pekerjaan selesai, aku bersiap untuk pulang. Tapi, sebuah pesan masuk ke ponselku. Ada sebuah pesan teks dari Mama. Bersambung, berhubung ceritanya sangat panjang. Sampai di sini dulu ya. Jika sahabat Batas Kisah ingin melanjutkan ceritanya, bisa komen di bawah. Terima kasih untuk penonton setia Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Doa Adinda hari ini semoga penonton setia Batas Kisah diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sekian dan terima kasih.